Hai guys, kembali lagi di channel ini. Di pertemuan kita kali ini, Mimin akan mereview film India yang berjudul His tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Dewi Ular yang marah karena kekasihnya diculik. Nah guys, kalian jangan main-main ya sama ular kalau tidak mau seperti di film ini. Oke, sebelum kita mulai melihat ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan ya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemburu jahat yang bernama George. George ini mengidap penyakit tumor otak stadium akhir. Ya, kayak sebentar lagi mau mati gitu ya guys. Jadi ceritanya dia itu mau mencari obat keabadian yang menurut legenda darah Dewi Ular Nagin bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, dicarilah sama si George ini sampai dapat. Kemudian dia pun menyewa beberapa penduduk di sana untuk membantu dia mencari Nagin tersebut. Setelah beberapa hari, akhirnya dia menemukan Nagin tersebut. Dan ternyata si Nagin sedang bercocok tanam guys. Si George ini tidak mau tahu dong ya. Bukannya menunggu ular itu selesai bercocok tanam, si George main suruh tangkap-tangkap aja. Namun, si anak buah tersebut tidak berani soalnya paling pantang ganggu ular yang sedang kawin guys. Nggak pakai lama, nggak pakai banyak bacot, langsung si George membunuh anak buahnya itu. Wow, kejam sekali ya si George botak ini. Setelah melihat temannya dibunuh, anak buahnya yang satu kabur dong ya, dan yang satunya lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Daripada dibunuh, akhirnya ditangkaplah ular itu. Saking ketakutannya, ia jadi salah tangkap ular. Ia malah mengambil yang jantan. Nah, si ular betina ini ketakutan dong ya, dan langsung kabur dari sana. Nah, si anak buah tadi sadar dong ya kalau keluarganya akan kena musibah karena sudah berani menangkap pasangan ular Dewi Nagin itu. Daripada keluarganya kena azab, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. George nggak habis akal. Ia tahu bahwa Nagin akan mencari pasangannya itu. Sekarang, si ular jantan dikurung dan dijadikan umpan. Saat malam hari, di dekat kuil Dewi Ular, Nagin perlahan-lahan berubah wujud menjadi manusia. Hal itu dilakukan agar dia bisa balas dendam ke orang yang sudah menculik kekasihnya itu. Scene pun berpindah di tempat detektif yang bernama Vinkram. Di pagi hari, sebelum berangkat ke kantor, istrinya nangis-nangis di kamar mandi karena lagi datang bulan. Soalnya, sudah lama sekali si Maya ini kepingin punya anak, tapi belum kesampaian juga. Sabar ya. Walaupun seperti itu, Vinkram tetap cinta kepada istrinya. Di hari itu, Nagini terbangun dari tidurnya dan akhirnya dia menyempurnakan diri jadi wujud wanita. Wow, cantiknya ya si Nagini. Walaupun Nagini sudah jadi manusia, tapi masih bisa telan telur buaya bulat-bulat. Oh my god, besar sekali ya cucuknya. Nagini melihat dua wanita yang sedang mandi di sungai. Nah, dari sana ia belajar untuk membersihkan diri dan menutupi badan bugilnya itu dengan pakaian. Iya dong, masa mau balas dendam kagak pakai baju, kan lucu. Dengan ikatan batinnya, Nagini bisa merasakan kekasihnya lagi disiksa sama si pemburu botak. Dan dia pun tahu arahnya berasal dari pemukiman kota. Dan akhirnya dia pun langsung pergi. Setelah si Nagini sampai, ternyata di sana lagi ada perayaan festival Holi. Semua orang lagi pada joget-joget riang gembira dengan memainkan bubuk warna-warni. Dan di sana ada pawang ular yang lagi main suling.
Didengarlah tuh sama si Nagini dan akhirnya dia pun jadi nari-nari, ngikutin irama dari suara suling tersebut. Waktu Nagini lagi asik-asik menari, dilihatlah badan seksinya itu sama dua preman kampung. Dan langsung main culik aja dong ya. Kemudian Nagini dibawa ke dalam kos-kosan kosong untuk dicocok tanam. Si pawang ular tadi mendadak jadi ketakutan. Ia sadar kalau perempuan yang diculik tadi adalah jelmaan ular Dewi Nagini. Gak mau kena musibah, si pawang ular langsung bergegas cabut dari tempatnya. Pas si preman mau melakukan cocok tanam, tiba-tiba saja Nagini terpaksa merubah wujudnya. Wow, ngeri juga ya liatnya. Dari yang tadi menjadi wanita cantik, sekarang menjadi ular kobra. Tak banyak basa-basi, si preman langsung digigit, kemudian disobek-sobek hingga bercucuran darah di mana-mana. Habis itu, preman yang satunya lagi ditelan hidup-hidup. Wadidaw, langsung masuk dong ya. Malam hari pun tiba. Perasaan Maya sudah mulai membaik. Dia harus ikhlas kalau memang belum rezekinya punya anak. Si Pinkram pun tetap menunjukkan rasa sayang ke istrinya itu. Karena tadi Nagini menelan penjahat hidup-hidup, akhirnya Nagini tidur dengan perut buncit karena kekenyangan. Pas lagi tidur, Pinkram mendadak mendapat mimpi kalau ada wanita ular yang minta tolong. Hingga ia pun terbangun. Pinkram tidak tahu apa arti dari mimpinya itu. Setelah perutnya sudah menyusut, Nagini pergi ke tiang listrik untuk tidur di sana. Gak kebayang kan gimana rasanya naik ke situ? Keesokan harinya, ada ibu-ibu yang melihat Nagini di tempat rumah kosong. Kemudian, si ibu tersebut menelpon polisi. Tak seling beberapa lama, akhirnya Pinkram dan Nagini bertemu. Tapi, karena Nagini tidak bisa bahasa manusia dan cuman terdiam bengong saja, Pinkram akhirnya meminta bantuan Maya agar datang ke kantor polisi. Namun, mendadak Nagini melihat foto buronan yang ada di mading. Dia ingat kalau orang itu adalah salah satu penjahat yang mau menangkapnya di hutan waktu itu. Jadi, si Nagini emosi dan mau pingsan. Tiba-tiba, si Pinkram mendapat kabar tentang kasus pembunuhan dan dia menyerahkan Nagini ke istrinya. Akhirnya, ketahuanlah pembunuhan yang dibuat sama Nagini semalam. Ternyata, nggak cuman mayat yang ditemukan sama polisi. Ada bongkahan sebesar bantal tergeletak di kasur. Iuh. Setelah diotopsi sama dokter, ditemukan ada banyak racun ular di dalam badan mayat tersebut. Dan mereka juga nggak menyangka kalau di dalam itu ada tulang belulang manusia. Namun, mendadak terdengar sama mereka ada suara HP di dalam tersebut. Karena Nagini tadi cuman pakai kain kasur, Maya membawanya ke tukang kain untuk dipakaikan kain yang cocok di badannya. Di malam hari, si Maya sudah siap mengajak Pinkram untuk bercocok tanam. Tetapi lakinya itu lagi nggak mood, gara-gara dia masih kepikiran sama kasus aneh tadi siang. Sin pun berpindah ke markas bawah tanah. Anak buah George memberitahu kalau ada temennya yang jadi pawang ular pernah melihat Nagini. Dibawalah dia ke George. Pas sudah datang, tangannya langsung dimasukin ke dalam akuarium listrik. Dan ia memegang badan ular tersebut. Mendadak dia melihat ternyata Nagini sudah datang ke perkotaan. Berarti si Nagini sebentar lagi akan sampai ke markasnya itu. Nah, di awal cerita tadi
kan ada anak buah si George yang berhasil kabur dari hutan tuh. Semenjak dia sampai di rumahnya, tingkah lakunya semakin bejat. Anak sama istrinya ia pukul gara-gara ketakutan sama kutukan Dewi Ular. Benar saja, malam itu Nagini terbangun dari tidurnya, dan si penjahat itu pun langsung dipatok berkali-kali sampai mati. Kejadian gila tadi dilihat sama anaknya. Keesokan harinya, tempat itu sudah didatangi sama banyak orang gara-gara mayat yang tergeletak mengenaskan. Pinkram dan anak buahnya pun juga sudah sampai. Nah, waktu si anak memberitahunya kebenaran tentang apa yang terjadi, si Pinkram ini sama sekali tidak percaya. Mana mungkin ada ular kobra raksasa, katanya. Tak hanya itu saja, kasus yang ia temukan. Di suatu malam, ada sepasang kekasih mau melakukan perampokan dan pemerkosaan. Nah, datanglah Nagini untuk membela kebenaran. Keesokan harinya, mayat yang mati mengenaskan itu kembali ditemukan. Setelah beberapa kasus mayat yang ditemukan, Pinkram semakin kebingungan. Kok ada mayat mati dengan bekas gigitan gigi taring dan badan penuh dengan bisa ular? Namanya juga polisi ya, susah percaya sama yang begituan. Pinkram. Nah, sekilas Pinkram teringat dengan wanita yang ia temukan waktu itu. Ia merasa kalau wanita itu ada kaitannya dengan semua kasus pembunuhan tersebut. Si Nagini ini terus mencari keberadaan kekasihnya. Di hari itu, dia mencium bau ular jantan atau kekasihnya itu dari badan pawang ular tersebut. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran. Nah, saat aksi tersebut tak sengaja dilihat oleh si Pinkram kalau si pawang ular itu sedang memegang pisau daging. Karena sudah membahayakan orang-orang, langsung si Pinkram ikutan ngejar dong ya. Setelah beberapa menit kejar-kejaran, tiba-tiba saja pawang ular itu ditabrak mobil hingga meninggal di tempat. Dari kerumunan orang banyak, sekilas si Pinkram melihat wanita yang bermata ular. Namun, baru berpaling sedikit saja, si wanita ular sudah pergi. Malam hari pun tiba. Sekarang, Nagini pun tak tidur di tiang listrik lagi. Ia tidur di pohon besar. Nah, seperti itu kan bagus. Di malam itu, mertua Pinkram mencoba membangunkan dia. Kemudian, memberitahunya tentang keberadaan kekasih Nagini yang diculik. Nah, si mertua memintanya agar cepat membantu masalahnya. Lah, kenapa si mertua bisa tahu ya? Dari mana dia tahu? Pas keluar dari kamar, si mertuanya bilang, Pinkram, besok tolong bawa aku ke krematorium di dekat pabrik. Aku mau dikremasi di sana besok. Nah, si Pinkram pun bingung. Apa maksud dari omongan mertuanya itu? Ternyata, tiba-tiba si Maya masuk ke dalam kamar dan dia bilang kalau mamanya sudah meninggal sambil tersenyum. Wadidaw, rupanya tadi dia ketemu sama roh mertuanya dalam mimpi. Keesokan harinya, keadaan si ular jantan sudah semakin lemas. George melihat kalau si ular sudah berak darah. Bagaimana tidak mau mati? Orang tiap hari disetrum gitu, hadeh. Karena sudah terlalu lama dan penyakitnya juga semakin parah, ia memaksa anak buahnya untuk mencari keberadaan Nagini. Namun, di tengah perjalanan, si anak buah ini langsung disamperin sama Nagini. Dengan hanya mencium bau badannya, ia jadi tahu lokasi keberadaan kekasihnya. Acara sembahyang dan kremasi pun sudah selesai. Nah,
Pinkram pun sudah mau melakukan keinginan terakhir mertuanya yang semalam. Pergilah dia bersama anak buahnya. Akhirnya, Nagini sampai di markas si George. Semua anak buahnya dibunuh tak tersisa. Pas Nagini masuk ke dalam ruangan bawah tanah, ia melihat kalau ular jantan sudah lemah tak berdaya. Namun, walaupun seperti itu, Nagini melakukan cocok tanam bibit bersama si ular jantan. Wow. Sempat-sempatnya ya cocok tanam gitu, padahal si abangnya dalam keadaan mau mati. Ya, mungkin supaya ia bisa mendapat keturunan ya dari orang yang ia cintai sebelum ia pergi. Namun tiba-tiba aja George sudah berubah jadi manusia silver. Dia memakai pakaian khusus untuk menangkap Nagini. Abis itu, ia memainkan musik pengusir ular. Jadi nih, sakit dong kepalanya si Nagini. Dan tiba-tiba saja, si Nagini masuk ke dalam perangkap. Wah, nggak pakai basa-basi, langsung si George menembak Nagini. Widih, jahat sekali si George ini. Bersamaan, si Pinkram sudah sampai ke tempat tujuan. Nah, langsung terjadi adu tembak-tembakan sehingga anak buahnya Pinkram tertembak oleh si George. Dan si George pun ditembak oleh Pinkram. Dan akhirnya si Pinkram berhasil menyelamatkan Nagini. Waktu Pinkram lagi terbengong melihat si Nagini lagi mendekati seekor ular, ternyata George lepas dan tiba-tiba aja perut si polisi itu tertembak oleh si George. Nah, kemudian si Pinkram langsung menghantam George dong ya. Pinkram berusaha menyelamatkan rekannya itu, tetapi tak bisa terselamatkan. Dan ternyata kekasih Nagini pun juga sudah mati. Widih, menangislah mereka berdua. Melihat temannya mati, Pinkram pun langsung menghajar muka George sampai keluar banyak darah. Pas mau membunuhnya, mendadak Nagini marah. Dia menyingkirkan badan Pinkram. Ternyata Nagini mau si George dibunuh secara perlahan. Kemudian si Nagini membawa George ini ke akuarium listrik, sama seperti apa yang ia lakukan sama kekasihnya itu. Setelah dendamnya terbalaskan, Nagini membawa mayat kekasihnya itu pergi keluar dari sana. Nah, si Pinkram yang tadinya emosi marah jadi ikut ketakutan gara-gara melihat ular raksasa. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba aja mukjizat terjadi pada Maya dengan cepat melahirkan seorang bayi. Widih, selamat ya Bu Maya. Begitu juga dengan Nagini. Hasil cocok tanamnya itu berhasil menjadi bibit. Wih, tak lama telur pun menetas dan film pun tamat. Bye-bye.